memberikan korban tanda ibadah kepada-Mu. Biarlah semuanya sudah naik berbau harum menyenangkan Engkau. Kami yakin, kami percaya apa yang kami lakukan untuk Engkau tidak ada yang sia-sia. Karena Engkau melihat seluruh di tempat yang maha tinggi. Dan janji Tuhan, Engkau memenuhi semua kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun. Oleh karena itu kami yakin, kami percaya Engkau memberkati keluarga kami, rumah tangga kami, memberkati kesehatan kami, memberkati ya Tuhan usaha pekerjaan kami, demikian juga kehidupan rohani kami ya Tuhan. Sebab itu Bapa, kami bersyukur selalu kepada-Mu, karena Engkau Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan misalnya kami mau dengar sebagian dari kebenaran firman-Mu. Sebelumnya kami mohon ampuni kami dalam salah dan dosa yang kami lakukan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu. Lembutkan hati kami dan beri hikmat-Mu ya Tuhan, supaya firman-Mu tidak lalu begitu saja, melainkan tertanam dalam setiap hati kami yang terbaik, berakan bertumbuh menghasilkan buah-buah kebenaran daripada-Mu. Oleh karena itu urapilah hamba-Mu, firman-Mu dalam mulut hamba-Mu, jadikan saluran berkat-Mu. Puaskanlah kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Dan oleh karena itu pagari tempat ini dengan malaikat-Mu yang berpasukan. Kuasai ruangan tempat dan setiap pribadi kami oleh Roh-Mu dan firman-Mu. Segala pekerjaan roh kegelapan dalam bentuk apapun mengganggu. Kami saat dipanggil nama-Mu, nama di atas segala nama. Kami terkin semua pekerjaan roh kegelapan, yaitu demi nama Tuhan Yesus Kristus sebanyak keluar. Darah Tuhan Yesus Kristus berkuasa sikrai demi. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Kami sedia mendengarnya demi nama Yesus Kristus Tuhan, nama di atas segala nama. Haleluya. Amin. Silakan. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kembali kita dipertemukan dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan mari kita langsung saja melihat firman Tuhan. Saya ambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal pertama ayat yang ke-5, ayat yang ke-6. Filipi pasal pertama ayat yang ke-6, dan saya akan membacakan firman Tuhan. Saya juga semua berdiri. Filipi pasal pertama ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan. Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Filipi saat dia dalam penjara oleh karena firman Tuhan, oleh karena Yesus Kristus. Dan dalam kitab Filipi ini Paulus banyak berbicara tentang bersukacita, walaupun keadaannya pada waktu itu tentu saja keadaan yang tidak enak secara manusia, karena dia dipenjara bukan karena dosa, kesalahan dia, tapi justru karena dia memberitakan firman Tuhan dan memberitakan Yesus Kristus. Dan kita lihat Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Filipi ini, dia memberikan mereka kekuatan, yaitu sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Dia berkata, akan hal ini aku yakin sepenuhnya,
yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Jadi Paulus punya keyakinan bahwa Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan jemaat yang ada di Filipi ini, Dia akan meneruskan sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Artinya saudara-saudara, bahwa apa yang telah Tuhan mulai kepada jemaat di Filipi ini, yaitu mereka dengan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus, mereka telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mereka telah menerima akan firman Tuhan sebagai pegangan kehidupan mereka, sebagai petunjuk dalam mereka menjalani kehidupan mereka. Maka dia katakan Tuhan akan meneruskan sampai pada akhir. Saudara, kita tahu bersama bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Itu sebabnya Dia akan setia dalam setiap kehidupan kita. Sejak Dia memanggil kita masuk dalam rencananya, maka Dia akan tetap menyertai kita, menggenapkan semua rencananya dalam kehidupan kita sampai pada akhir. Dan itu sebabnya kita tidak perlu takut dalam menjalani kehidupan bersama dengan Kristus, karena kita tahu bersama Dia janji bahwa Dia menyertai kita sampai kesudahan akhir. Sebagaimana waktu Dia menyuruh murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia, Dia katakan bahwa ketahuilah, Aku menyertai kamu sampai kesudahan akhir. Dan memang kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasulnya pada waktu itu, sehingga walaupun banyak tantangan-tantangan yang mereka alami, banyak suka duka dalam mereka mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Khususnya kita lihat apa yang disuratkan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana saudara-saudara pengalamannya di dalam Tuhan, dalam dia mengerjakan tugas panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Ada begitu banyak kesukaran yang dia alami, di mana ada banyak penderitaan yang dia alami. Baik orang-orang luar, orang-orang kafir, orang-orang yang belum mengenal Tuhan pada waktu itu. Demikian juga dalam dia menghadapi orang-orang Yahudi yang banyak kali menghalang-halangi dia dalam pemberitaan firman Tuhan. Belum lagi dia katakan kesukarannya dalam jemaat. Tetapi kita lihat dari semua kesulitan-kesulitan yang dia alami, Tuhan tetap menyertai dia, memberikan dia kekuatan, sehingga dia berkata bahwa dia lebih suka bermegah dalam kelemahan. Karena dia katakan justru dalam keadaan lemah, di situ dia bisa melihat kuasa Tuhan. Jadi dalam keadaan dia tidak berdaya sama sekali, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, di situ dia melihat tangan Tuhan yang penuh kuasa, memberikan dia pertolongan, memberikan dia kekuatan, sehingga dia mampu meneruskan perjalanan imannya, perjalanan rohaninya, perjalanan pelayanannya, saudara-saudara,
Dan kita tahu bersama sampai akhir hidupnya, dia mati syahid, dia tetap setia kepada kita. Jadi ini satu bukti bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Walaupun ada banyak kesulitan-kesulitan mungkin yang kita hadapi. Ada banyak ujian, ada banyak pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan kita alami. Tapi kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu setia. Apa yang telah Dia mulai dalam kehidupan kita, Dia akan teruskan sampai pada akhir. Dia telah memanggil kita masuk dalam rencananya yang indah, yang begitu luar biasa. Khususnya kita yang hidup di akhir zaman ini, di mana kita akan dibawa oleh Tuhan masuk pada kehidupan rohani yang luar biasa, di mana Dia mempersiapkan kita sebagai gerejanya untuk menjadi pengantin. Sebagaimana kita lihat dalam Wahyu pasal 19 ayat 7 mulai. Tolong bacakan ayat itu. Wahyu 19 ayat 7 mulai. Silakan yang sudah dapat, tolong. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Malah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Iya. Terus? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu Ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah orang mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi Ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Iya. Jadi jelas sekali kita lihat pada puncaknya, kita lihat pada akhir zaman ini, di mana Tuhan akan membawa gerejanya untuk menjadi pengantin anak domba Allah atau pengantin Yesus Kristus. Hal ini sungguh suatu hal yang di luar kemampuan pemikiran manusia, dan itu sebabnya kita bersyukur bagaimana rencana Allah yang begitu indah, begitu luar biasa, begitu dahsyat dalam kehidupan kita. Dan hal ini pasti digenapi. Sebagaimana Ayub mengatakan dalam ayat 42, tidak ada rencana Allah yang gagal. Jadi apa yang direncanakan oleh Tuhan itu pasti akan terjadi. Dan terutama kita lihat bagaimana rencana Allah bagi gereja Tuhan di ujung akhir zaman ini, di mana Dia akan membawa kita layak menjadi pengantin anak domba Allah. Itu sebabnya kita tidak perlu takut dalam menghadapi hidup ini, menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Karena kita tahu bahwa Allah kita itu adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Sehingga apapun yang kita hadapi, pasti kita bisa dimampukan oleh Tuhan, dan kita menang atas semua ujian-ujian, atas semua pencobaan yang Tuhan izinkan kita alami. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Paulus begitu yakin akan
jemaat yang ada di Filipi, di mana dia katakan tadi, Tuhan yang sudah memulai pekerjaan yang baik dalam kehidupan mereka akan mengakhiri sampai pada hari Kristus. Dalam ayat yang kelima kita lihat, ayat yang kelima dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuan dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang. Jadi ini yang membuat Paulus yakin, karena dia melihat bagaimana jemaat di Filipi ini sejak mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka mereka selalu ada dalam persekutuan berita. Artinya mereka setia bersekutu dengan firman Tuhan. Mereka setia beribadah kepada Tuhan. Mereka setia membaca, mendengarkan firman Tuhan. Dan inilah saudara-saudara yang membuat Paulus yakin bahwa Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik pada jemaat ini, maka Tuhan akan mengakhiri juga pada hari Kristus Yesus. Oleh karena itu, kalau kita ada dalam persekutuan firman Tuhan, maka pasti kita akan dikuatkan terus. Sebagaimana Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Ibrani 10 ayat 25, coba kita lihat. Ibrani 10 ayat yang ke-25. Silakan yang sudah dapat. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ya. Jadi kalau kita selalu ada dalam persekutuan, dalam ibadah bersama, maka kita akan dikuatkan selalu. Karena firman Tuhan adalah kekuatan yang menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya, baik orang Yahudi maupun orang yang Yunani, ataupun saudara-saudara, ini berbicara tentang setiap mereka yang percaya akan firman Tuhan atau akan Injil. Jadi kalau kita selalu bersekutu dengan firman, maka firman itu akan memberikan kita selalu kekuatan. Karena firman Tuhan itu ibarat makanan rohani dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Jadi Yesus Kristus, dia adalah firman Tuhan. Yohanes 1:1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah. Kemudian kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6, Tuhan Yesus mengatakan bahwa makanan yang sesungguhnya adalah tubuh, minuman yang sesungguhnya adalah darah. Barang siapa makan dan minum tubuh dan darahnya akan peroleh hidup yang kekal. Jadi ini bicara tentang firman Tuhan yang harus jadi makanan rohani kita, sehingga kita diberikan kekuatan-kekuatan lewat firman. Firman Tuhan harus menyatu dengan kehidupan kita, sehingga kita akan alami bagaimana kuasa Allah, kekuatan Allah selalu bersama dengan kita, yang akan memampukan kita untuk menghadapi tantangan-tantangan ujian dalam perjalanan rohani. Sebagaimana umat Israel selama 40 tahun dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing,
mereka disuruh oleh Tuhan untuk memungut mana. Mana ini gambaran firman. Itulah makanan bangsa Israel saat mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Selama 40 tahun mereka makan mana. Dan ternyata makanan ini, saudara, mampu memberikan mereka kekuatan, bahkan memberikan kesehatan, sehingga mereka yang terus makan ini, mereka diberikan kekuatan dalam perjalanan. Dan Alkitab menyaksikan bahwa umat Israel ini selama 40 tahun mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, yang makan makanan yang disiapkan oleh Tuhan, itu mana mereka tidak pernah sakit. Ini hal yang luar biasa. Jadi ini menggambarkan bahwa apabila kita terus menerima firman Tuhan menjadi makanan rohani kita, maka kita akan diberikan suatu kekuatan, kesehatan secara rohani. Bahkan bukan secara rohani saja, tetapi kita diberikan kekuatan secara jasmani. Karena ada janji Tuhan dalam kitab Keluaran 25 ayat 23. Di situ dikatakan, coba tolong baca. Keluaran pasal 25 ayat 23. Ada seberapa? Keluaran 25 ayat 23. Lagi 23 ayat 25 maksud saya. 23 ayat 25. Keluaran pasal 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Iya, jadi jelas sekali. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, maka Dia memberkati roti makanan kita dan air minuman kita, dan Dia melalukan segala penyakit dari kita. Sebab itu, saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus menjaga selalu supaya kita selalu ada dalam persekutuan dengan firman. Kita jaga supaya kita selalu beribadah kepada Dia. Karena ibadah ini mengandung janji, dikatakan oleh Paulus, baik untuk hidup sekarang maupun yang akan datang. Jadi ibadah berguna untuk kehidupan kita sekarang ini dan kehidupan yang akan datang, kehidupan kekal. Oleh karena itu, mari kita mesti bersekutu dengan. Asalkan kita bersekutu dengan firman yang sesungguhnya. Karena saudara-saudara, kalau kita bersekutu dengan firman yang palsu, atau Injil yang palsu, atau Injil yang lain, maka itu tidak menjamin. Sebagaimana kita lihat Paulus, dia khawatir kepada jemaat yang ada di Galatia. Kita lihat dulu Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi Paulus, dia membuat pernyataan yang berbeda dengan pernyataannya kepada jemaat di Filipi. Kepada jemaat di Filipi dia yakin bahwa Tuhan sudah memulai hal yang baik kepada mereka akan mengakhiri juga pada hari Kristus. Tetapi kita lihat kepada jemaat di Galatia, dia khawatir. Kenapa dia khawatir? Karena dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-6,
dikatakan demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Jadi kita lihat jemaat yang ada di Galatia, mereka terpengaruh dengan Injil yang sebetulnya bukan Injil. Oleh karena itu kita harus waspada, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita membuka hati kita terhadap Injil yang lain atau firman. Sebab Paulus ingatkan kepada Timotius bahwa pada hari-hari terakhir banyak ada orang-orang akan gugur daripada iman karena berpaling kepada roh-roh yang menyesatkan dan ajaran-ajaran setan. Jadi kita lihat bahwa iblis berusaha dengan caranya sendiri untuk masuk dalam gereja Tuhan, untuk mengacaukan, untuk merusak gereja Tuhan, sehingga rencana Allah dalam gereja Tuhan itu mereka gagal, yaitu dengan cara sebagaimana Paulus katakan dalam Kisah pasal yang ke-20, yaitu Paulus gambarkan mereka seperti serigala-serigala yang ganas. Coba kita lihat dulu Kisah 20 ayat yang ke-26. Kisah 20 ayat yang ke-26. Ya. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Ayat 30. Bahkan dari antaramu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Iya, terima kasih. Jadi Paulus jauh-jauh hari sudah mengingatkan gereja pada waktu. Dia katakan sepeninggalnya nanti atau setelah dia mati dipanggil Tuhan, maka akan masuk di antara kamu serigala-serigala yang ganas yang tidak menyangka kawan. Bahkan dari antara kamu akan ada yang menjadi serigala yang ganas dengan ajaran-ajaran yang palsu. Jadi ajaran-ajaran palsu yang masuk ke gereja, mereka yang membawa ajaran-ajaran yang palsu ini, Paulus samakan atau gambarkan seperti serigala yang ganas. Dan oleh karena itu kita harus berhati-hati, khususnya di akhir zaman ini kita lihat, di mana banyak sekali ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan itu sebabnya kita harus waspada. Dan kita lihat mereka itu menyamar. Paulus katakan dalam 2 Korintus, coba kita lihat. Mereka menyamar seperti rasul-rasul, tapi rasul-rasul yang palsu. 2 Korintus pasal yang ke-12.
1 Korintus 12 ya. Ya, tolong baca itu. 2 Korintus 11 2 Korintus 11. ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab ini menyamar sebagaimana terkenal. Terus Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran, sudah mereka atas timbal dengan perbuatan mereka. ya. Jadi kita lihat bahwa jelas sekali Paulus katakan kepada jemaat di Korintus bahwa ya ada orang-orang yang menjadi ya rasul-rasul palsu, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang ke-13 kalau kita lihat 2 Korintus 11 ayat 13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Jadi kita harus waspada. Padahal rasul ini adalah jabatan yang paling tinggi di zaman gereja. Rasul-rasul Tuhan itu biasanya dilengkapi dengan mujizat. Rasul-rasul Tuhan itu dipercayakan pewahyuan. Dan iblis memalsukan jabatan rasul. Jadi ada orang-orang yang dipakai oleh iblis seolah-olah rasul, tetapi sebetulnya bukan rasul. Yaitu dengan ajaran-ajaran mereka, dengan mujizat-mujizat, tetapi ajaran-ajaran yang menyesatkan, mujizat-mujizat yang menyesatkan. Bukan membangun gereja Tuhan, bukan membangun tubuh Kristus, tapi justru merusak gereja Tuhan, merusak tubuh Kristus dengan ajaran-ajaran mereka yang disertai dengan mujizat-mujizat yang palsu. Oleh karena itu kita harus teliti. Di hari-hari ini kita harus menjadi gereja yang sungguh-sungguh teliti. Karena Alkitab jelas mengatakan bahwa banyak penyesatan-penyesatan yang masuk ke dalam gereja. Bahkan yang ngeri dikatakan Paulus tadi dalam Kisah 20, dari antara kamu akan ada yang menjadi serigala dengan ajaran yang palsu. Dan itu terjadi. Apa yang Paulus katakan terjadi. Kalau kita lihat saudara-saudara dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3, di mana ada 7 sidang di Asia kecil pada waktu. Nah, 7 sidang ini adalah sidang-sidang yang dibangun oleh rasul-rasul. Tapi kita lihat pada zaman Rasul Yohanes, di saat-saat akhir hidup dari Rasul Yohanes, di mana Tuhan memperlihatkan kepada dia tentang keadaan 7 gereja yang ada di Asia kecil, di mana ternyata mereka sudah berbeda. Padahal dulunya mereka dibangun oleh rasul-rasul, yaitu rasul-rasul. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu mereka sudah berbeda. Tinggal sidang jemaat yang ada di Philadelphia yang dikatakan berpegang pada firman Tuhan. Kemudian kita lihat sidang-sidang yang lain, ada yang terpengaruh dengan ajaran Isabel, ada yang terpengaruh dengan ajaran Nikolai, ada yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Taurat, dan sebagainya dan sebagainya. Dan kalau kita lihat saudara-saudara, Nikolaus, dia adalah salah satu pembela sidang yang diangkat oleh rasul-rasul untuk membantu rasul-rasul pada waktu itu dalam pelayanan dia. Dan akhirnya mereka kita lihat seperti Stefanus ternyata sudah jadi penginjil. Kemudian ya kita lihat juga
Kita lihat juga yang memenangkan Samaria. Siapa itu? Ada yang ingat? Ya. Jadi kalau kita lihat dalam kisah Sekolah Rasul, kita lihat ya. Dalam kisah 8. Kisah 8 ayat yang keempat, di situ menceritakan ayat 4 mulai Filipus. Nah, Filipus ini diangkat bersama-sama dengan Stefanus. Dan ternyata Filipus juga sudah jadi dia memenangkan kota Samaria. Dan kita lihat bahwa ternyata ya Nikolai ini yang satu angkatan dengan Filipus dengan Stefanus, dia sudah membawa ajaran yang palsu. Jadi ini membuktikan bahwa apa yang kata Paulus, dari antara kamu akan ada yang menjadi serigala, itu terbukti. Jadi Alkitab mencatat Nikolaus yang sama-sama dengan Stefanus sebetulnya, sama-sama dengan Filipus dan yang lain-lain, ternyata sudah membawa ajaran yang palsu. Oleh karena itu kita hati-hati. Kita harus menjadi seperti jemaat yang ada di Berea dalam Kisah Rasul pasal ke-17. Jemaat di Berea ini, mereka yang tidak pandang siapapun yang memberitakan firman Tuhan, rasul-rasul sekalipun, mereka tetap saat mereka dengar firman, mereka kembali ke rumah, mereka uji dengan firman Tuhan. Apakah benar sungguh demikian? Dan inilah salah satu contoh gereja yang mau menjaga kehidupan rohani, yang mau menjaga keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan dalam kehidupan. Jadi kita menjaga rencana Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, yaitu dengan tetap memperhatikan firman Tuhan. Saat kita dengar firman, siapapun yang memberitakan, kita jangan langsung amin. Kita harus uji, apakah betul demikian? Apakah sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan? Kalau itu tidak ada dalam firman Tuhan, kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita harus singkirkan itu dari kehidupan. Tetapi kalau ada dalam firman Allah, siapapun yang memberitakannya, kita harus terima akan Allah. Karena ada dalam firman Tuhan. Sebab kita lihat Paulus katakan kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. Coba kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, demikian firman. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kita lihat jelas sekali firman Tuhan itu adalah benar. Firman Tuhan itu adalah siapapun yang datang memberitakan itu, walaupun disertai dengan kuasa yang dahsyat sekalipun, kalau dia memberitakan selain yang ada dalam Alkitab, dalam firman Allah, kita harus hati. Karena jelas sekali firman Tuhan mengatakan bahwa rasul-rasul pun dipalsu oleh iblis. Jadi rasul biasanya mereka menerima pewahyuan dari rasul itu dilengkapi dengan kuasa, dengan mujizat.
Nah, sebab itu kita harus waspada. Jangan sembarang. Seperti jemaat di Korintus diingatkan oleh Paulus. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal yang ke-12, Dua Korintus 11 khususnya. 2 Korintus 11 ayat 3 mulai dikatakan demikian. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kami terima. Jadi kita lihat Paulus, dia katakan dia takut kalau mereka disesatkan. Kenapa? Karena mereka ya mungkin suka gampang sekali terima. Kalau ada yang datang dengan nama Yesus, yang penting dia bilang Yesus. Tunggu dulu. Banyak orang mengatakan dia Yesus sekarang. Iya kan? Ada yang datang dengan roh yang lain. Tunggu dulu. Iya kan? Kita harus uji. Ada 3 macam roh. Ada roh Tuhan, ada roh iblis, ada roh manusia. Makanya Paulus katakan ujilah segala roh. Kemudian ada yang datang dengan Injil yang lain yang dijelaskan. Jadi kita harus waspada. Kita harus hati-hati di hari ini. Sebagaimana dia katakan dalam Ibrani pasal yang kedua. Ibrani pasal yang kedua ayat yang pertama. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Jadi kita harus lebih teliti mendengar apa yang kita dengar. Sekarang ini di mana kita lihat kita ada di zaman informasi. Kita bisa dapatkan informasi dengan mudah oleh karena teknologi yang ada sekarang. Dengan internet dan sebagainya, smartphone, maka kita bisa mendapatkan informasi apa saja dengan. Dan untuk itu kita harus teliti. Karena tidak semua informasi, itu khususnya informasi rohani itu dari kita harus hati-hati. Iblis juga dia pakai teknologi. Dia masuk, saudara-saudara. Dia gunakan juga itu dengan orang-orang. Oleh karena itu kita harus waspada. Kita harus hati-hati, harus lebih teliti di hari-hari ini, supaya kita tidak hanyut dengan hal-hal yang besar. Dan oleh karena itu perlu bagi kita bertumbuh di hari-hari ini menjadi dewasa. Karena kalau kita bertumbuh jadi dewasa, kita dilengkapi oleh Tuhan dengan anugerah-anugerah Roh Kudus, maka kita akan bisa membedakan mana dari Tuhan, mana yang bukan. Jangan sampai kita diombang-ambingkan. Makanya dalam Efesus, coba kita lihat Efesus pasal yang keempat ayat 11. Jadi Efesus 4 ayat 11, coba kita lihat apa yang Paulus katakan di sini. Tolong baca. Efesus 4 ayat yang 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan
bagi pembangunan tubuh Kristus. Terus, Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman ya, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, ya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. terus, Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diumbang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan berpegang teguh pada kebenaran di dalam kasih kita yang bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, oleh sesuai dengan kadar pekerjaan setiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. ya. Jadi jelas sekali saudara-saudara, Paulus katakan kepada jemaat Efesus supaya mereka bertumbuh menjadi dewasa. Karena kalau kita lihat dikatakan oleh Paulus tadi, kalau kanak-kanak akan mudah diombang-ambingkan oleh berjenis-jenis angin pengajaran, sehingga disesat. Jadi kalau anak-anak maka gampang diombang-ambing, karena anak-anak yang pengetahuannya masih terbatas, belum banyak yang dia tahu, sehingga gampang dibodoh-bodoh, ya kan? Tetapi orang dewasa, apalagi dia punya pendidikan yang cukup, tidak mudah untuk dibodoh. Apalagi dalam bidangnya yang dia pelajari secara khusus, orang tidak akan mudah yang membodohi. Demikian secara rohani, di mana kalau kita bertumbuh menjadi dewasa, di mana kita dilengkapi oleh Tuhan dengan firman Allah, dengan anugerah-anugerah Roh Kudus, kita tidak gampang diombang. Kita tidak mudah dibodoh-bodohi oleh iblis yang memakai orang-orang rasul sekalipun. Kita akan tetap teguh berpegang pada firman Tuhan, karena kita dilengkapi dengan pengertian yang benar. Sebab dalam kitab Ibrani pasal yang kelima, coba kita lihat Ibrani pasal yang kelima. Ibrani pasal 5, tolong baca ayat yang ke 11 sampai 14. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang suka untuk dijelaskan karena kamu telah lambat dalam hal mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab dia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Ya, jadi jelaskan. Kalau orang yang sudah dewasa, maka dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang kanak-kanak itu dikatakan tadi, ya dia belum bisa memahami. Dan itu sebabnya kita perlu bertumbuh di hari-hari ini menjadi dewasa secara rohani, sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang bermunculan di hari-hari. Dan semakin hari tentu saja ajaran-ajaran yang menyesatkan itu semakin merajalela. Tapi kalau kita bertumbuh menjadi dewasa, di mana kita diberikan karunia oleh Tuhan, pengertian yang benar akan firman Allah, maka kita tidak perlu takut, karena kita bisa melihat, kita bisa dengan jelas membedakan, sehingga kehidupan rohani kita tetap terpelihara. Kehidupan rohani kita tetap bertumbuh dengan subur menuju pada keselamatan. Karena kita menerima seluruh firman yang murni dari Tuhan,
Sebagaimana Petrus atau Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal kedua ayat yang kedua. Coba 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Ya. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar Sampai di situ. Jadi kita kalau selalu memiliki atau menerima ya susu yang murni, digambarkan firman Allah yang murni, yang tidak dicampur dengan akal-akal manusia, apalagi dengan ajaran-ajaran setan, maka kita bertumbuh dengan subur menuju pada keselamatan. Tetapi kalau yang kita terima itu sudah ada campuran, itu bahaya. Karena kita harus mengerti, memahami ada 3 macam ajaran. Dalam Galatia 1 ayat 11-12 itu bicara tentang ajaran yang langsung. Paulus mengatakan bahwa Injil yang dia beritakan bukan dia terima dari manusia atau dia pelajari, tetapi itu adalah wahyu dari Tuhan atau penyataan dari Tuhan. Matius 15 ayat 8-9 dikatakan sia-sia mereka beribadah menyembah Tuhan karena ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Atau ini bicara tentang ajaran manusia. Namun yang 1 Timotius 4 ayat 1 itu bicara tentang ajaran setan-setan yang menyesatkan. Jadi kalau kita bertumbuh dewasa, maka kita bisa membedakan 3 hal. Mana ajaran Tuhan, mana ajaran manusia, mana ajaran setan, mana ajaran campur sari. Yang Tuhan mau kita tetap menerima yang murni dari Tuhan. Supaya menjamin pertumbuhan iman kita subur menuju pada keselamatan. Sehingga tidak terjadi apa yang Salomo katakan dalam Amsal 4 ayat yang ke-12. Coba kita lihat dulu. Amsal 14 ya. Amsal 14 ayat ke-12. Tolong baca. Amsal 14 ayat yang ke-12. Ya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Iya. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Terjemahan lama dianggap benar, tapi ternyata menuju ke kebinasan. Nah, jangan sampai hal ini terjadi dalam kehidupan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh bertumbuh di hari-hari ini, menjadi dewasa, maka kita tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Amin. Kita tahu membedakan mana jalan yang sempit, pintu yang sempit, mana jalan yang lebar, pintu yang lebar. Kita tahu jalan yang sempit, pintu yang sempit itu berakhir pada kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Sebaliknya jalan yang lebar, pintu yang lebar itu berakhir pada kebinasan yang kekal atau neraka yang kekal. Nah, sebab itu mari kita mau berhati-hati di hari ini. Kita harus lebih teliti di hari-hari ini. Kita mau tetap bersekutu dengan firman yang murni, dengan pengajaran yang murni dari Tuhan, supaya itu menjamin kehidupan kita. Terutama saudara-saudara, kita tahu bahwa di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua, maka gereja Tuhan akan diangkat. Jadi sebelum Tuhan mengakhiri dunia ini, lebih dulu dia akan gereja. Dan mereka yang diangkat itu adalah mereka yang memenuhi syarat, sebagaimana dikatakan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dan 24 sebagai ayat yang terakhir. 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan 24. Ya, silakan yang sudah dapat. 1 Tesalonika 5 ayat 23 24. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat dan pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Iya. Jadi kita pastikan saat gereja akan diangkat nanti, maka kita didapati dalam keadaan sempurna, roh, jiwa, tubuh tidak ada cacat. Kita yakin, kita percaya Dia yang memanggil kita setia, Dia juga yang menggenapi. Asalkan kita tetap bersekutu dengan firman-Nya, dengan pengajaran-Nya, dengan rohnya yang sesuai. Jangan beri kesempatan hal-hal yang lain masuk dalam kehidupan. Injil yang lain, roh yang lain, Yesus yang lain. Kita harus singkirkan. Kita harus tutup pintu kepada hal-hal yang bukan dari Tuhan. Inilah firman Allah. Tuhan memberkati.